Kami bersyukur punya Allah yang besar. Allah yang kami percaya adalah Allah di atas segala Allah. Sumber segalanya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami. Pagi hari ini juga kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Itu suatu berkat yang luar biasa buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami yakin satu hal pagi hari ini, bahwa pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi korban syukur yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mendengarkan isi hatimu di awal bulan ini Bapa, kami mau bersatu hati, berdoa buat anak-anak kami, berdoa buat cucu-cucu kami yang sudah berdiri di depan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan sudah hadirkan mereka tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mengarahkan tangan ke depan, berdoa buat anak-anak kita, anak-anak Smiling Kid, haleluya. Dengan kasih Kristus Ibu Jemaat, Bapak Ibu Penatua bisa maju ke depan, menumpangkan tangan, mendoakan setiap anak-anak dan cucu-cucu kita pagi hari ini, haleluya. Bapak, kami lepaskan doa-doa terbaik buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami Tuhan. Berkati setiap mereka, jagai mereka 24 jam setiap hari. Kami terbatas tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika mereka di sekolah, ketika mereka di manapun berada, ketika lepas dari kontrol kami, dari pengawasan kami tidak khawatir. Karena Tuhan senantiasa menjagai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih senantiasa Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah kuasa-Mu. Supaya mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya ketika Tuhan sudah hadirkan mereka dalam rumah tangga kami, maka Tuhan punya rencana yang dahsyat atas setiap mereka Bapa. Masa depan mereka aman dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap nama putra putri kami ada terukir di telapak tangan-Mu Tuhan. Sehingga masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan atas putra putri kami Bapa. Pendidikan yang terbaik juga Tuhan sudah sediakan atas setiap mereka Bapa. Semua urusan dana biaya pasti Tuhan akan cukupkan untuk putra putri kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami bersatu hati. Berdoa buat kakak-kakak Smiling Kid yang ada. Tuhan berkati, urapi para guru sekolah minggu yang ada. Supaya mereka boleh mengajar, mendidik putra putri kami dengan takut akan Engkau. Membimbing mereka menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di hall bawah, di ibadah Smiling Kid seperti Tuhan hadir di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami mau mendengar isi hati Tuhan di awal bulan ini. Tuhan ajari kami untuk duduk diam seperti Maria, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih berkati tim PAW yang sudah melayani pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu, kami siap mendengar isi hati Tuhan di awal bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat tim PAW pagi ini, haleluya. Terima kasih Imelda dan tim, puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing. Shalom. Haleluya. Kalendernya sudah disobek Saudara? Kalender saya sudah, karena masuk bulan yang baru. Cepet banget ya. Cepet banget. Kok sudah habis satu lembar gitu loh ya. Sudah habis satu lembar. Haleluya. Oke. Tema GBI di bulan Februari ini adalah iman yang hidup. Katakan sama-sama, iman yang hidup. Terdapat di Yakobus pasal 2:17, sebelum masuk ke subtema. Yakobus 2:17 saya bacakan terjemahan AYT. Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu apa saudara? Mati. Itu tema bulan Februari di GBI ya, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah, tema di minggu pertama Februari ini adalah iman dan kekudusan Henokh. Mari sama-sama katakan, iman. Lebih kompak lagi, 1, 2, 3. Iman. Bapak Ibu Saudara keluarga besar Sentro yang saya kasih, coba kita perhatikan sekitar kita hari ini. Perhatikan sekitar kita hari ini. Satu lalu nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, itu terjadi hari ini, betul? 10 tahun lalu. Hari ini dari kejahatan model, kalau dihukum perdata, pidana semua ada. Perdata ada, pidana ada, semua lengkap. Itu kejahatan di hari-hari ini.
Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak perlu kaget. Kita nggak perlu kaget, mengapa? Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa sejak zaman firman Tuhan katakan Tuhan Yesus menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Saudara pernah menyesal karena melahirkan anak-anak? Enggak kan? Tuhan Yesus sampai getun saudara. Bahasa apa itu getunnya? Bahasa Kediri kayaknya. Saudara dan saya masih enggak pernah, sampai hari ini enggak pernah menyesal melahirkan anak-anak. Tapi Tuhan Yesus dikatakan menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Artinya apa? Kebangetan pol saudara. Begitu jahatnya manusia. Yudas pasal 1 ayat 14. Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang orang-orang inilah Henok, keturunan ketujuh dari Adam bernubuat. Lihatlah, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. 15. Untuk fasik dalam KBBI adalah tidak peduli kepada Tuhan. Ungodly, enggak takut Tuhan saudara. Manusia enggak peduli lagi kepada Tuhan. Bukan hanya enggak takut polisi. Waduh, ya. Coba di jalan raya tuh harusnya pakai helm ya enggak pakai helm ya. Bahkan sarungan saudara. Terus enggak helm sarungan enak wisis. Waduh, mantap. Ya. Kita bukan hanya enggak takut polisi, kita firman Tuhan katakan manusia itu enggak takut Tuhan, ungodly. Bahaya banget. Saat seseorang sudah tidak takut Tuhan, saat seseorang sudah enggak peduli kepada Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang sangat jahat. Serius. Enggak ada yang ditakuti, saudara. Enggak ada yang takuti. Jangankan gembala, presiden aja enggak ditakuti, saudara. Orang yang enggak takut Tuhan, enggak peduli dengan Tuhan, akan menjadi pribadi yang sangat jahat. Klik satu lagi. Ini, terbaru. Video 55 menit. Anak Tuhan, seorang jenderal bintang 3 Komjen. Yang menyampaikan bahwa ada konspirasi elit global. Konspirasinya elit ini bukan hanya nasional, bukan hanya antar pulau dan bangsa, bukan hanya negara. Tapi konspirasi elit global, saudara. Artinya dunia. Ada konspirasi elit global yang ingin mengendalikan dunia. Orang kalau sudah jahat, nggak takut Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan. Pikirannya setiap hari itu, bukan hanya kepingin mengendalikan kota, tapi mengendalikan dunia, saudara. Manusia dibuat mainan, dijadikan boneka. Ya apa caranya Pak kok bisa mengendalikan dunia? Semua dibuat digitalisasi. Siapa yang seperti saya? Saya beberapa kali sering akhir-akhir ini ketika sudah masuk mobil mau rencana mau beli pesanan putih telur atau apa, begitu masuk mobil sudah jalan, mateng kon. Saya enggak bawa dompet. Tapi saya ngelirik, ada handphone saya di sebelah, aman. Siapa yang seperti saya seperti itu hari ini? Tahu maksud saya? Digitalisasi, saudara. Pendeta pun juga terpaksa seperti itu. Hari ini orang nggak apa-apa ketinggalan dompetnya. Yang penting nggak ketinggalan. Saya mau bayar IPLK-nya perumahan aja. Saya bayar setahun di depan karena lumayan dapat diskon sebulan. Biasanya bisa transfer, saudara. Maaf Pak, nggak bisa. Harus download semua aplikasi, saudara. Saya ke pom bensin, harus ada aplikasi. GB Sentro mau bikin aplikasi. Semua aplikasi, saudara. Saya bayangkan, saya ngomong-ngomong sama istri saya di rumah, ikilah internet dipateni, gitu. Coba. Jangankan internet dimatiin, saudara. Paketan data, paket internet habis, bingung enggak? Bingung. Yang anak-anak muda itu, TikTokan terus, waduh, jam-jaman di scroll ke bawah gak nonton, Pak, memang sampai kapanpun yang gak ada habisnya namanya TikTok. Itu kalau paketannya habis bingung. Ini kalau internet dunia dipateni, gitu. Buyar gak kita? Tuhan datang kedua kali memang gak memberitahu siapa-siapa. Tapi semua tanda-tandanya sangat jelas, saudara. Sangat jelas. Ingat gak ketika flashback kita ke belakang, ketika kita pandemi. Saudara,
sadar enggak? Ketika kita harus masuk ke mall, buka aplikasi Peduli Lindungi, terus check in. Waktu keluar harus check out lagi. Semua dipantau saudara. Pergerakan saudara dan saya dipantau. Ada satu elit global yang mengawasi kita. Satu perusahaan minyak raksasa di dunia, perusahaannya keluarga ada di Amerika, United States. Perusahaan keluarga di Amerika ini, di atasnya BUMN Amerika, saudara. Bisa bayangkan BUMN Amerika seperti apa? Ini di atasnya, saudara. Kita hari ini yang jadi nasabah prioritas masih bangga di Indonesia. Datang ke bank, nunjukin ATM-nya, ireng Pak, ireng. Langsung satpamnya, siapa, monggo Pak, mari. Kita duduk di ruang tamu, tellernya yang mendatangi kita. Kita masih bangga. Tapi kalau sudah para elit dunia, levelnya enggak itu lagi, saudara. Jadi di atas langit masih adalah langit. Ngeri banget. Siap-siap aja, saudara. Sebentar lagi, semua orang harus diberi tanda pada tangan kanan atau dahinya. Lanjutkan, klik satu lagi. Di sini, saudara. Kenapa? Karena ternyata di sini itu paling anget, saudara. Jadi nggak perlu dicas microchip kita nanti. Kenapa nggak di siku? Kenapa nggak di lutut? Ini paling anget katanya. Jadi nggak perlu ngecas. Sebesar beras. Nanti kita kalau ke Indomaret, Mbak, berapa? 100.000 Pak. Tit, tangannya maju. Digitalisasi, saudara. Semua sebentar kita hidup di dunia, sebentar kita akan iktp kan, mateng kon. KTP jadi NPWP kan. Perhatikan, arahnya jelas. Saudara dan saya sudah menunggu Tuhan datang yang udah di depan mata, saudara. Arahnya jelas. Saya hari ini ketika bulan kemarin masih punya kartu kredit 1, awalnya punya 4 atau 5, sudah saya tutup bertahun-tahun yang lalu, tinggal 1. Sudah punya 22 tahun, tinggal 1 ya buat duit-duian ya. Bulan lalu, tak tutup pisan, saudara. Saya ngomong sama istri saya, gimana kita berdua jadi manusia bebas kartu kredit? Ora popo. Waduh, itu seorang istri yang luar biasa. Ora popo. Saya lunasi semua, saya tutup. Kenapa? Karena kartu kredit saya yang perusahaan Amerika ini diakuisisi pisan, saudara. Diakuisisi perusahaan lain, ya wis. Saya tutup. Ya, jadi manusia merdeka. Hati-hati. Wahyu pasal 13 ayat 16. Ya itu di atas. Dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar. Ia ini yang elit dunia tadi ini. Dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, budak atau orang merdeka diberi satu tanda pada tangan kanan atau dahinya. Supaya tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali ia memiliki tanda itu. Yaitu nama binatang buas itu atau bilangan namanya. Hari ini kita jangan bangga menjadi nasabah prioritas, menjadi miliarder, konglomerat. Karena firman Tuhan katakan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin. Kita yang hari ini mungkin merasa kaya akan tetap masuk dalam lingkaran ini. Dalam kendali dan kontrol elit politik ini, elit dunia ini. Kita harus mengikuti. Jangan sampai kita kaget kalau gereja nggak pernah menyampaikan ini, ya perlu disampaikan supaya kita nggak kaget. Dan ini sudah ada, saudara. Di Jakarta pun sudah ada yang pasang microchip di Jakarta, sudah ada. Semua perusahaan yang menerima ini nirkabel bisa terima transaksi. Semua data kita, data kesehatan, semua jadi satu KTP, semua ATM di sini ya. Tapi pesan saya, nggak usah takut ya. Pasti Tuhan akan pelihara dan jagai kita, amin. Saudara yang biasa mengandalkan handphone, gadget, nggak usah takut ya. Sekalipun internet mati pasti Tuhan pelihara. Kita sama-sama pindah ke gunung aja ya, beternak, bertani. Kita ikut Pak Hani di mana? Nongko Jajar ya. Yang belum
belum biasa bercocok tanam, belajar bercocok tanam, beternak ayam, ya, ikan. Pak Chandra ini jagonya beternak ikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini, baik zamannya Henokh maupun zamannya kita sekarang, menjaga dan membangun kekudusan adalah sungguh satu perjuangan yang tidak mudah. Setuju? Enggak mudah. Menjaga kekudusan itu enggak mudah. Hari ini teladan iman dan kekudusan kita adalah Henokh. Henokh yang akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini. Apakah Henokh manusia super? Kok menjadi teladan kita pagi hari ini? Apakah Henokh sudah menjadi Superman? Enggak, Saudara. Henokh bukan Superman, bukan manusia super. Firman Tuhan katakan ya di Kejadian pasal 5 ayat 21, Kejadian 5, 21, 22, firman Tuhan katakan di Kejadian bahwa di 65 tahun awal hidupnya, yaitu sebelum anaknya Metusalah lahir, hidup Henokh itu masih belum berjalan dengan Allah. Henokh baru hidup berjalan dengan Allah setelah Metusalah lahir. Ya kan, saya bacakan. Kejadian 5, 21, ketika Henokh hidup selama 65 tahun, Metusalah lahir baginya. 22, Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun setelah Metusalah lahir. Saya nggak tahu, firman Tuhan nggak nyebutkan kenapa kok tonggak sejarahnya setelah Metusalah lahir. Mungkin karena dari namanya kita bisa tahu ya, ada bukan Metu bener ya, Metusalah. Nah ini mungkin ada yang salah di situ, ya kan? Saya nggak tahu ini salahnya di mana. Coba namanya Metu bener gitu, ya. Nah sebelum kita membahas lebih dalam tentang iman atau hidup Henokh, mari kita bahas dulu tentang iman yang hidup, ya kan? Tema GPI di bulan Februari ini adalah iman yang hidup. Tuhan Yesus mau setiap pengikutnya, saudara dan saya hari ini memiliki iman yang hidup, bukan iman yang statis, bukan iman yang mandek. Ya. Pertanyaannya itu, iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu seperti apa, Pak? Yang pertama, iman yang hidup tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan orang. Katakan sama-sama, tidak membeda-bedakan orang. Iman yang hidup. Tidak membeda-bedakan orang ini artinya kita mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Mengasihi orang tanpa memandang muka. Kita mengasihi orang tanpa memandang kedudukannya. Semua orang di dunia masih melihat. Waktu saya di mana ya, di mall atau apa, mengeluarkan kartu kredit saya untuk bayar sesuatu, langsung teman kasirnya, sangarek kartu kredit rek. Nah gitu. Ya. Dari kartu kredit aja orang bisa lihat gitu loh. Membeda-bedakan kastanya orang. Itu manusia. Tapi firman Tuhan katakan iman yang hidup tidak membeda-bedakan orang. Manusia boleh mengklasifikasikan, menggolong-golongkan orang. Tapi kalau kita punya iman yang hidup, yang pertama kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Yakobus pasal 2 ayat 1. Yakobus pasal 2 ayat 1. Terjemahan AYT, saudara-saudaraku, jangan menunjukkan imanmu dalam Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus dengan membeda-bedakan orang. Jika ada orang yang datang ke sinagogemu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang mahal, dan pada saat yang sama datang juga orang miskin yang berpakaian kotor, dan kamu memberikan perhatian khusus kepada orang yang berpakaian mahal itu, dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini Pak, tetapi kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di dekat kakiku. Ayat 4, bukankah kamu sudah membeda-bedakan di antara kamu dan menjadi hakim dengan pikiran-pikiran yang jahat? Faktanya kita juga masih melakukan ini saudara. Ya kan? Kita masih sering memandang muka seseorang. Ketika kita ada meeting dengan siapapun, ada pertemuan, ada janji dengan siapapun, kita masih melihat dengan siapa kita berjumpa, ya kan? Padahal ketika kita bertemu dengan seseorang, kita berpakaian dengan apa? Dengan normal, dengan sebagusnya, itu artinya kita menghargai orang yang kita jumpai, saudara. Ya. Nah, tidak membeda-bedakan orang atau tidak memandang muka berarti kita tidak memberikan perhatian khusus kepada seseorang karena kekayaan, karena kedudukan maupun penampilan mereka. Klik satu lagi. Membeda-bedakan orang atau memandang muka itu sikap yang tidak menyenangkan Allah. Perhatikan baik-baik. Allah nggak suka, ya.
Itu sikap yang mendukakan Allah. Mengapa saudara? Karena Allah sendiri tidak pernah memandang penampilan lahiriah seseorang. Tuhan Yesus Kristus selalu melihat hati, bukan penampilannya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan melihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi. Ceritanya siapa saudara? Mau mengurapi Samuel ya. Sebab aku telah menolak dia, menolak Saul. Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Perhatikan, Allah kita di surga tidak melihat seperti manusia melihat. Sebab manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bersyukurlah. Ya, yang di mata manusia mungkin diremehkan, mungkin kita enggak memiliki tubuh yang sempurna, tapi Tuhan katakan Tuhan melihat hati. Membeda-bedakan orang atau mandang muka itu menjadikan kita hakim. Poin yang berikutnya. Siapa yang mengangkat kita jadi hakim, saudara? Gak ada. Jadi hakim itu kuliahnya panjang. Kuliahnya panjang. Siapa kok kita berani menghakimi? Ya, jadi membeda-bedakan orang, memandang seseorang itu menjadikan kita hakim dengan pikiran yang jahat. Yakobus pasal 2 ayat yang keempat. Bukankah kamu sudah membeda-bedakan di antara kamu dan menjadi hakim dengan pikiran-pikiran yang jahat? Itulah manusia, saudara. Satu saat ketika saya nge-gym di Lipo situ pagi, saya curiga kok ada mas-mas gitu pakai safarian gitu duduk di ruang tunggu. Iki kok ajudan nih kayaknya. Kalau ada ajudan safarian gitu pasti ada komandannya, sudah. Saya cari, oh betul, kayaknya ada komandannya lagi nge-gym. Perutnya besar. Saya datangi, Pak Gidan, saya sopo. Ternyata setelah, ya orang nomor 2 di Sidoarjo, sudah. Ya dia ngomong, ya saya kalau di Polres sana, nggak ada, nggak lengkap alat gymnya. Terus saya Pak, saya pendeta dari GB Sintro, saya sampaikan seperti itu. Loh, bukan pendeta Intel ya? Saya dibilang pendeta Intel, saudara. Sampai saya ngomong, loh, emang ada pendeta Intel ya, Dan? Katanya ada. Ya. Manusia masih melihat rupa, gak percaya oleh pendeta, saudara. Gimana? Emang pendeta gak boleh nge-gym? Gitu loh. Ya. Wong polisi aja nge-gym, gitu loh. Satu saat saya ini ngidam pecel tumpang, saudara. Habis ibadah pagi gini, saya pengakuan ini, habis ibadah pagi gini saya melarikan diri. Terus pengen tumpang, saudara. Saya keluar, nggak ngomong istri saya. Mengakunya sekarang. Saya keluar ke Gajah Mada. Kan ada yang mobil-mobil pecel tumpang itu. Saya mampir, dewean, nggak ngajak Pak Slamet barang. Pokoknya dewean, saking kepinginnya. Saya mampir, saya waktu itu habis potong rambut, saya pakai batik gitu, saya makan sendiri, ini. Suaminya tuh ngeliat no saya aja, suaminya. Iki wong mangan kok dideloki ya, gak enak juga nih. Ya, ini kan bahaya nih. Kalau zaman dulu sih nggak apa-apa, kalau zaman sekarang sesama jenis saling melihatnya kan bahaya juga, saudara. Ya. Jadi pikiran jadi gimana gitu, kok dilihatin aja. Terus ternyata dia ngomong gini, Pak, sampean Intel ya? Loh, Intel mana, saudara? Intel tekondi ya. Loh, dari mana? Apa Mas? Ya pokoknya Intel kayak ini, buh teko kesatuan mana. Loh, saya diam aja loh, kok diarani Intel, apa sih? Pendeta ini, mangan sego pecel tumpang sudah ya. Gitu. Tetap enggak percaya saya, enggak Pak, saya enggak Intel. Enggak percaya aku. Tahu dari mana? Ambu-ambune ketok ngomongin. Wah ambu-ambune, ya wis lah karepmu wis. Terus dia ternyata buka gadgetnya, dia buka, iki loh. Sampean kok mirip iki, kenalanku, bintang 2 sudah. Lah, wajah pasaran sudah. Ya. Akhirnya saya bayar, saya pulang. Pulang tetap didelokno, enggak percaya. Ya sudahlah. Manusia masih melihat rupa. Ya. Mengklasifikasikan orang dengan apa yang dia mau. Tapi bersyukurlah bahwa Allah yang kita sembah tidak memandang rupa. Seperti itu. Yang kedua, iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu disertai perbuatan. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perbuatan seperti apa, Pak? Katakan perbuatan-perbuatan ya, banyak berarti. Perbuatan seperti apa? Yakobus pasal 2, 15 dan 16.
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi iman yang disertai perbuatan itu kita harus mau menolong orang lain, saudara. Ketika menjumpai orang yang lapar, kita memberi makan. Orang yang gak punya pakaian, kita beri pakaian. Itu iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang hidup seperti itu. Iman itu bukan hanya ketika seperti definisi di Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan hanya untuk meminta sesuatu dari Tuhan, enggak. Tapi iman yang hidup adalah iman yang disertai perbuatan. Menolong orang lain. Membantu orang lain. Jadi iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Ya. Iman saudara dan saya hari ini harus disertai dengan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 21 katakan, bukankah Abraham, ya, bapa kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan ketika dia mengorbankan Ishak anaknya di atas altar? Ayat 22, lihatlah bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya dan oleh perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Abraham adalah contoh di mana Abraham adalah pribadi yang memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Dia mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya dan dia kerjakan itu. Itulah iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan, saudara. Perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mati. Sebaliknya iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maukah kita memiliki iman yang hidup? Hari ini ketika kita menjumpai siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, ulurkan tangan kita. Ada satu ungkapan apa? Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Miliki mental seperti ini, saudara. Jangan mentalnya tangan di bawah terus. Belajar. Kalau kita memberi dari kelebihan kita itu gampang. Tapi saat kita memberi dari kekurangan kita, wow, itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, seperti kisah seorang wanita yang mempersembahkan 2 peser. Masuk ke kotak persembahan, kelotak. Dia memberikan semuanya, saudara. Sekalipun itu cuma 2 koin. Ya, miliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Nah sekarang sudah berbicara tentang iman yang hidup, kita masuk ke Henok. Siapakah Henok tadi itu? Ya, siapakah Henok yang menjadi teladan iman dan kekudusan buat kita pagi hari ini? Yang pertama, Henok adalah orang beriman yang berkenan kepada Allah. Orang beriman dan berkenan. Lengkap sudah. Bukan hanya orang beriman. Henok juga berkenan kepada Allah. Ayah Henok bernama Yared, Kejadian 5:18 ya. Henok memiliki anak bernama Metusalah. Saya masih heran sampai hari ini, namanya kok Metusalah. Metune salah dalan atau gimana? Metune salah gimana gitu ya? Salah usia atau gimana? Manusia tertua di dunia karena meninggal di usia 969, hampir 1000 tahun, saudara. Nama Henok masuk daftar Hall of Faith dalam Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat 5, oleh iman Henok diangkat supaya dia tidak harus melihat kematian. Keren, ya, jajaran pahlawan iman di situ. Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam, Yudas pasal 1 ayat yang ke-14, ya. Klik satu lagi. Iya. Nah, itu. Jadi bukan Henok yang ini, Saudara. Bukan Henok yang anaknya siapa ini? Dari Kain, keturunan Kain, enggak. Tapi Henok yang dari keturunan Adam dari Set, nomor 7. Henok yang itu. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan bahwa oleh iman Henok diangkat supaya dia tidak harus melihat kematian. Dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum diangkat, ia mendapat kesaksian sebagai orang yang menyenangkan Allah. Pertanyaannya, mengapa Henok diangkat hidup-hidup ke surga? Ya kan? Allah telah mengangkatnya. Mengangkat ke surga. Mengapa Henok diangkat hidup-hidup ke surga? Karena Henok hidup saleh pada zamannya. Yang lain fasik. Enggak peduli Tuhan. Tapi Henok hidup saleh. Semasa hidupnya Henok jauh dari dosa dan hidup dekat dengan Tuhan. Berbeda. Karena apa? Karena kesalehannya maka Henok diangkat Tuhan ke surga tanpa melalui kematian seperti manusia pada umumnya. Saya ini belasan tahun kerja di sebuah perusahaan karton, anak perusahaannya perusahaan rokok. Entah saya ngantor di Kediri, waktu saya masih ngantor di Kediri, entah saya ngantor di
kantor cabang Surabaya, semua teman saya itu ya salesnya rokok. Setiap saat itu, bro, rokok bro. Enggak, Kamsya. Terima kasih. Belasan tahun. Tapi saya bukan jadi perokok. Saya mau rokok gratis, saudara. Teman-teman saya yang level-level minimal mulai dari manajer itu setiap pagi itu rokok baru. Katanya yang baru diproduksi itu lebih wangi katanya. Mulai dari manajer sampai direktur itu setiap pagi suguhannya rokok baru dikirim dari Kediri. Iki lho enak iki, wangi. Enggak wis, terima kasih. Kalau kita bisa bertahan seperti itu, saudara, kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Henok sekalipun lingkungannya fasik, dia tetap menjaga kehidupannya saleh, jauh dari dosa. Tuhan mau kita seperti itu, saudara. Nah, apakah hal ini ya diangkat ke surga karena hidup saleh? Apakah hal ini hanya berlaku bagi Henok? Apakah hal ini diangkat ke surga itu hanya berlaku bagi Henok? Yohanes pasal 8 ayat 51. Katakan, yakinlah, versi mudah dibaca ya, yakinlah, barang siapa menuruti ajaranku, barang siapa menuruti ajaran Tuhan, ia tidak akan pernah, apa saudara? Mati. Kalau saudara dan saya menuruti perintah Tuhan, kita bisa seperti Henok, tidak akan pernah mati, saudara. Firman Tuhan yang ngomong. Tapi faktanya sampai hari ini hanya 2 orang yang diangkat hidup-hidup ke surga, saudara ya. Artinya apa? Saudara dan saya belum bisa menuruti semua perintah Tuhan dengan baik. Ya memang faktanya seperti itu. Kita masih jatuh bangun dalam dosa ya. Nah berikutnya pertanyaan buat saudara dan saya, bagaimana Henok membangun kekudusan hidupnya? Ya apa caranya ya? Yang pertama, Henok hidup berjalan dengan Allah, saudara. Genesis chapter 5, ya. Kejadian pasal 5 ayat 22. And Enoch walked with God after he bring forth Methuselah 300 years and bring forth son and daughter. Ayatnya katakan, Henok berjalan dengan Allah selama 300 tahun setelah Methuselah lahir. Terjemahan baru katakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi walk with God diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi berjalan dengan Allah. Terjemahan baru katakan bergaul dengan Allah. Satu lagi, TSI, terjemahan TSI katakan sesudah Methuselah lahir, Henok hidup bersekutu erat dengan Allah. Jadi berjalan dengan Allah itu bersekutu erat dengan Allah. Ada persekutuan yang intim dengan Allah. Kita hidup bergaul, kita hidup berjalan dengan Allah. Ya. Ada satu lagu sekolah minggu, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah, yang ikut nyanyi berarti seusia saya, sepantaran sama saya. Yang enggak nyanyi toleh bingung berarti generasi milenial, Gen Z ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan bersama Yesus itu jangan sesekali, saudara. Jalan serta Yesus itu setiap saat, ya, setiap waktu seperti itu. Di Alkitab hanya ada 2 orang yang disebut berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Siapa? Henok dan siapa? Henok dan Nuh. Yang berjalan dengan Allah. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah keturunan Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela pada zamannya, dan Nuh berjalan dengan Allah. Ya, jadi Nuh walk with God, seperti itu. Saat kita mengaku berjalan bersama Yesus, saudara, itu artinya seluruh hidup kita di bawah kendali Tuhan. Amin. Duh, harusnya amin. Saat kita berjalan dengan Tuhan Yesus, artinya seluruh hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Ya, sama seperti orang tua yang menuntun anaknya. Orang tua tersebutlah yang memegang tangan anaknya. Jadi kita nggak perlu takut dan khawatir akan apapun. Betul Pak Chandra? Ketika gandeng putu, seseorang ketika digandeng orang tuanya, waduh, nggak perlu khawatir. Ya, ketika
Pak Abram menggandeng ketiga putrinya, Gwen, Kenes, Alana, yang paling cilik, paling lucu ini. Pasti ketika anak ketiga putrinya butuh sesuatu, Saudara Abram akan mencukupkan apa yang dibutuhkan putri-putrinya. Betul ya, Abram? Seperti itulah. Ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus, apalagi yang perlu kita khawatirkan, saudara? Apalagi? Ya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Orang-orang kalau punya mobil bagus gitu, seringkali plat nomornya pesen, plat nomornya dipasangnya apa? Logo-logo. Waduh, ya. Artinya mau berjalan bersama logo. Logonya apa itu instansi-instansi. Pikirnya medeni apa gitu ya. Betul enggak? Untuk supaya pede aja. Nah kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, apalagi yang kita khawatirkan saudara hari ini. Ya, enggak usah khawatir. Sekalipun nanti digitalisasi, semua aplikasi, semua harus, ya jangan mau lah ya intinya, jangan mau dipasang microchip ya. Kita pindah ke desa aja ya. Hidup di gunung-gunung ya. Seger. Di Pacet itu banyak tanah kaflingan saudara. Di Pacet. Haleluya. Nah, berikutnya yang kedua, bagaimana Henok membangun kekudusan? Yang kedua, Henok hidup menyenangkan Allah, saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Oleh iman, Henok diangkat supaya dia tidak harus melihat kematian dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum diangkat, ia mendapat kesaksian sebagai orang yang menyenangkan Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Anak-anak muda juga belum tahu lagunya. Wah kebangetan ya belum tahu juga ya. Menyenangkanmu. Kiranya menyenangkan hati Tuhan itu menjadi kerinduan saudara dan saya hari ini. Amin. Terus Pak, bagaimana kita dapat menyenangkan Allah? Ya apa caranya? Allah kan roh. Mazmur pasal 147:11. Mazmur 147:11 katakan Tuhan senang kepada orang-orang yang apa saudara? Takut akan Dia. Kepada orang-orang yang apa? Berharap akan kasih setianya. Jadi saudara dan saya hari ini kita dapat menyenangkan hati Allah dengan dua cara. Yang pertama kita hidup takut akan Dia dan yang kedua kita berharap kepada Allah, kepada kasih setianya. Saat seorang anak takut hormat kepada orang tuanya senang gak? Koaming? Anak-anak takut hormat sama orang tua senang gak? Senang. Saat anak-anak berharap akan kasih setia orang tua senang gak? Senang. Tapi lek berharap ke tetangganya, tak kewatak nak. Bolak-balik dolane, Pak ke tetangga ngapain? Banyak makanan di sana. Loh. Seorang anak akan menyenangkan hati Tuhan ketika kita takut dan hormat kepada orang tua, berharap akan kasih setia orang tua. Pak Teguh, bangga kan, senang kan kalau anak-anak seperti ini, takut dan berharap kepada orang tua. Semua orang tua seperti itu. Tuhan pun sama saudara. Ya, ayo kita belajar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan, cinta Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Henok membangun kekudusannya? Yang ketiga, Henok hidup beriman kepada Allah. Berimannya bukan kepada yang lain, tapi beriman kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman, perhatikan, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Saya bacakan terjemahan TSI ya. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh. Tanpa iman itu tanpa percaya penuh. Kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Jelas. Kalau kita sebagai anak enggak percaya penuh kepada orang tua kita pasti kecewa. Tuhan pun sama. Kalau kita enggak percaya penuh, kita enggak beriman kepada Tuhan. Tapi kita sebaliknya ragu-ragu terus. Kita enggak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Hari ini sudahkah kita beriman kepada Allah? Atau kita masih beriman kepada yang lain, beriman kepada orang tua, kepada mertua, beriman kepada saudara-saudara kita. Haleluya. Mari keluarga besar Sento yang saya kasih, miliki iman.
dan kekudusan seperti Henok. Miliki iman dan kekudusan seperti Henok. Kehidupan sekitar kita boleh makin jahat dan hancur. Ya, namun kita harus berjuang untuk tetap beriman dan kudus seperti Henok dengan cara apa? Yang pertama, hidup berjalan dengan Allah. Yang kedua, hidup menyenangkan hati Allah. Dan yang ketiga, hidup beriman kepada Allah. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tim PAW bisa maju ke depan. Mari kita sama-sama berdiri. Saya ingat satu hal, saudara, sebelum kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Karena lingkungan yang sangat jahat, karena fasiknya kehidupan ini, sebagai orang tua, mintalah hikmat kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Setuju? Hanya dengan hikmat Tuhan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan takut akan Tuhan. LGBT sudah di sekitar kita, LGBT di sekitar kita. Saya pernah saksikan bahwa ketika di jam 9 pagi kami berdua masih di parkiran mau nge-gym di Lipo, ada sepasang muda-mudi cewek rangkulan jalan cengenges-cengenges di depan kami, ciuman saudara, jam 9 pagi. Saya juga membaca berita bahwa ternyata ada kakak adik cowok gitu, ternyata setelah sakit dibawa ke dokter gitu orang tuanya shock saudara. Kenapa? Karena kakaknya terkena HIV. Diselidiki ternyata kakak adik ini dikumpulkan satu kamar saudara sama orang tuanya. Jadi berdoalah minta hikmat Tuhan. Anak-anak kita yang sudah besar sekalipun sesama jenis tetap dipisah kamarnya. Minta hikmat sama Tuhan. Pisahkan kamar mereka. Cewek sama cewek, cowok sama cowok, pisahkan kamar mereka. Jangan buka celah. Kalau kamarnya cuma 2, bangun kamar 5. Ya. Tambah kamar. Anak-anak yang sudah mulai remaja dipisah. Lebih baik untuk kedewasaan mereka. Jangan dikumpul ya. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Seperti itu. Kecuali kamarnya kita ganti, temboknya kita ganti kaca. Itu akuarium. ya. Minta hikmat terus sama Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Karena dunia sekitar kita tambah jahat gak karu-karuan. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hosti dan anggur di tangan kita. Adakah yang belum terima? Bisa tangan? Saya akan membantu. Bapak Ibu Saudara di rumah juga bisa mempersiapkan hosti dan anggur masing-masing. Haleluya. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Haleluya. Hanya percaya kepadamu Tuhan. Allah yang ku percaya setia dan benar. Amin, amin. Bagai gunung batu Yang tak akan goyah. Haleluya. yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya. Amin. Haleluya. Tetap untuk selamanya. Kami hanya percaya, kami hanya beriman kepadamu Tuhan. Allah yang ku Haleluya. percaya. Tolong kami. Setia. Tolong kami boleh menjaga iman dan kekudusan hidup kami di akhir zaman ini. Haleluya. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat. Kami akan terus percaya dan beriman kepadamu saja Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih.
Kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini di awal bulan ini Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu. Satu teladan iman buat kami, yaitu Henok. Tuhan, sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang fasik, penuh dengan kefasikan, sekalipun kami hidup di lingkungan yang tidak takut dan peduli kepada Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput kami. Tolong kami Bapa, tolong kami, tolong kami. Kami tahu kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Semua tanda-tanda zaman sudah Tuhan genapi. Sebab itu kami tidak mau iman kami rontok dan gugur di tengah jalan. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai hamba Allah. Terus Tuhan tutup bungkus keluarga besar Sento dengan darah kuasa-Mu. Jagai kami, lindungi kami 24 jam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami boleh memperingati, mengingat cinta kasih-Mu, karya terbesar-Mu di kayu salib Tuhan. Dengan bersekutu melalui tubuh dan darah-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita angkat hosti, kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami bersekutu dengan darah-Mu. Haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa ini kita persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Allah yang ku percaya. Mari kita ucapkan syukur buat pengorbanannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Amin, amin. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu Sekali lagi dengan iman katakan, Allah yang ku percaya, tetap selamanya. kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami sangat bangga. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Amin. Haleluya.
Terima kasih Bapa, sampai kapanpun kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Kami mau menjaga iman dan kekudusan kami seperti Henok sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi setiap kita diberkati. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya.